Halo teman-teman, kali ini saya akan menceritakan film berjudul Enemy at the Gate. Film ini menceritakan duel antara dua orang sniper dari Soviet, yaitu Vasily Zaitsev dan lawannya Mayor Koenig dari pihak Nazi Jerman. Pertempuran ini terjadi karena invasi Jerman terhadap Uni Soviet mencapai kota Stalingrad. Dalam film ini terdapat juga kisah cinta segitiga antara Vasily, Tania, dan Danilov. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan ketika Vasily kecil sedang berburu serigala bersama kakeknya di padang salju. Kemudian, scene berlanjut ketika Vasily yang sudah beranjak dewasa berada di sebuah kereta dan memandangi seorang wanita yang diketahui bernama Tania. Vasily bergabung menjadi pasukan merah untuk menuju kota Stalingrad. Untuk sampai ke sana, mereka harus menyeberangi sungai Songa terlebih dahulu. Namun saat di perjalanan mereka dibombardir oleh tentara Jerman termasuk perahu yang ditumpangi Vasily. Singkat cerita, mereka telah sampai di dermaga Stalingrad dan langsung diberi senjata. Tetapi karena minimnya jumlah senjata, Vasily tidak menerimanya. Lalu mereka langsung bergerak menyerang kubu Jerman. Tapi sialnya tentara Jerman sudah bersiap menghadang dan memberondong pasukan Soviet. Terlihat tentara Soviet banyak yang tumbang dalam serangan tersebut. Kemudian terdapat sebuah mobil yang tiba-tiba datang. Tentara Jerman langsung menembaknya sehingga membuat mobil terguling. Tapi untungnya orang yang berada di dalam mobil selamat dan langsung bersembunyi. Selang beberapa saat, datang tentara Jerman menembaki semua jasad di sana untuk memastikan pejuang Soviet telah mati. Namun di sini kita melihat Vasily masih hidup. Kemudian Vasily meminjam senapan milik pria berkacamata dan langsung menghabisi 5 perwira Jerman sekaligus. Kemudian kita mengetahui bahwa pria tersebut bernama Danilov dari petugas bidang politik. Selanjutnya, Danilov membuat ratusan bahkan ribuan koran yang menceritakan tentang kehebatan Vasily Zaitsev yang telah membunuh beberapa pejuang Jerman. Hal itu membuat Danilov naik jabatan menjadi staf jenderal dan Vasily menjadi divisi sniper. Karena itu banyak orang yang ingin menjadi divisi sniper seperti Vasily, baik pria maupun wanita. Kemudian scene berpindah saat Vasily sedang mengintai target. Tiba-tiba Vasily dikejutkan dengan seorang anak kecil yang diketahui bernama Sasha dan mengajak Vasily pergi ke rumahnya. Di sana Vasily bertemu dengan ibunya yang bernama Nyonya Filipov. Lalu selang beberapa saat, Danilov juga datang, disusul dengan Tania. Kemudian ibu Filipov menceritakan bahwa Tania sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Terlihat Tania tertarik dengan Vasily, dan begitu juga sebaliknya. Kemudian scene berpindah di kantor pusat Jerman di mana mereka telah mendengar tentang kehebatan Vasily dan meminta bantuan kepada Mayor Koenig untuk membunuh Vasily. Paginya Vasily diberitahu temannya bahwa ada satu sniper di gedung. Lalu Vasily datang bersama 2 orang lainnya untuk membunuh sniper Jerman. Singkatnya, Vasily berhasil menemukan posisi sniper dan langsung menembaknya. Lalu Vasily dan satu temannya bergerak menuju gedung.
Sesampainya di sana, Vasily dan temannya menyadari bahwa mereka masuk ke perangkap sniper Jerman. Hingga akhirnya dua teman lainnya tewas. Kemudian scene berpindah di mana Sasha sedang membersihkan sepatu Mayor Koenig. Di sisi lain, Vasily memberitahu Danilov bahwa temannya telah terbunuh. Lalu Vasily mulai menyalahkan dirinya atas kematian temannya. Kemudian Danilov mempertemukan Vasily dengan Kulinkov untuk membantu Vasily melawan Mayor Koenig. Keesokan paginya, Vasily, Kulinkov, dan Volodya bergerak untuk menuju suatu tempat. Kemudian mereka berhasil menembak satu pejuang Jerman. Lalu Kulinkov meminta Volodya pergi mengambil minuman. Tapi sialnya, Volodya tertangkap dan dipaksa untuk memberitahu tempat persembunyian mereka. Karena tidak mau memberitahu, Mayor Koenig memerintahkan untuk menukar baju Volodya dengan baju tentara Jerman sebagai pancingan. Tidak mau kalah, Kulinkov juga memancing Mayor Koenig dengan menggantungkan helm. Tetapi karena berpengalaman, Mayor Koenig mengetahui rencananya. Singkat cerita, mereka hendak berpindah persembunyian ke gedung sebelah. Tapi saat sedang meloncat, Kulinkov tertembak tepat di kepalanya. Hal itu membuat Vasily panik dan juga syok. Kemudian Vasily kembali ke camp dan tidak yakin kepada dirinya untuk dapat mengalahkan Mayor Koenig. Lagi-lagi Danilov berhasil meyakinkannya. Kemudian Vasily memberitahu kepada Tanya bahwa Danilov diam-diam menyukainya. Tapi ternyata Tanya tidak menyukai Danilov. Kemudian scene berpindah di mana Sasha kembali bertemu dengan Mayor Koenig dan diminta untuk membocorkan tentang jalan yang dilewati Vasily. Sebagai imbalannya, Sasha diberi coklat dan sepotong daging. Keesokan harinya, Mayor Koenig menunggu kedatangan Vasily di tempat yang telah diberitahu oleh Sasha. Tetapi Vasily yang mengetahui hal itu memilih jalan lain, yaitu melalui pipa besar bersama temannya. Namun sialnya, Mayor mendengar ada seorang berjalan melalui pipa dan langsung menunggunya. Saat mereka keluar dari pipa, Mayor yang sudah bersiap langsung menyerang mereka. Tapi untungnya tidak terjadi apa-apa, namun senjata Vasily terlempar. Lalu Vasily meminta kepada temannya untuk kembali ke camp. Sedangkan Vasily berusaha untuk mengambil senjatanya kembali, namun hal itu sia-sia. Setelah sampai di camp, temannya lalu bercerita tentang keadaan Vasily. Tanya yang mengetahui itu langsung menghampiri Vasily. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Kemudian Vasily menemukan cara untuk mengganggu pandangan Mayor Koenig dengan mengarahkan sinar cahaya melalui sebilah kaca yang dipegang Tanya. Saat pandangan Mayor terganggu, Vasily langsung menembak Mayor dan mengenai tangannya. Kemudian Mayor bertemu dengan Sasha dan meminta agar Sasha kembali menginformasikan tentang Vasily. Lalu malamnya Tanya datang menghampiri Vasily dan akhirnya mereka langsung bercocok tanam. Kemudian scene berpindah di mana Sasha berbicara kepada Vasily bahwa Mayor ada di belakang pabrik kimia terlihat pada debu di sepatu Mayor Koenig. Singkatnya, Vasily telah bersembunyi di tengah-tengah mayat para prajurit. Namun karena ketiduran, Vasily melewatkan kesempatannya. Lalu terlihat seorang prajurit Soviet sedang menjarah barang-barang milik prajurit lainnya dan juga barang milik Vasily. Namun tiba-tiba prajurit itu ditembak oleh tentara Jerman. Scene berpindah di mana atasan Mayor Koenig berkata bahwa Vasily sudah mati dengan menunjukkan bukti identitas Vasily. Namun
Mayor tidak begitu mempercayainya. Setelah itu, Sasha terlihat sedang menangisi berita tentang Vasily. Tetapi Mayor berkata bahwa Vasily belum mati karena Mayor belum menembaknya. Lalu Mayor Koenig memberitahu suatu rahasia kepada Sasha dan meminta agar Sasha bersumpah tidak berkata ke siapapun tentang rencananya. Di sisi lain, tiba-tiba Vasily datang dan menjelaskan kepada Danilov bahwa dia ketiduran. Kemudian Sasha memberitahu di mana posisi Mayor Koenig, lalu Vasily pun langsung bergerak ke sana. Dan di sana juga ada Tanya. Mayor pun menyadari bahwa Sasha telah berkhianat kepadanya. Saat Vasily dan Tanya sedang bermesraan, ternyata Danilov melihatnya. Di sisi lain, Sasha dibawa bersama oleh Mayor menuju suatu tempat. Terlihat Vasily dan Tanya sedang bermesraan. Saat sedang mantap-mantapnya, tiba-tiba Tanya kaget karena melihat Sasha sudah tergantung di tiang. Sontak, Tanya langsung histeris dan untuk menenangkannya, Vasily bersumpah untuk membunuh Mayor Koenig. Lalu Tanya dan Danilov pergi ke rumah Ibu Filipov, mengatakan bahwa Sasha telah berkhianat dan memilih Jerman, sehingga meminta kepada Ibu Filipov pergi dari rumahnya. Lalu saat sedang pergi ke dermaga, tiba-tiba Tanya terkena ledakan granat. Kemudian Tanya dibawa untuk menjalani perawatan. Lalu scene berpindah di mana Vasily bersama Danilov sedang mengintai persembunyian Mayor Koenig. Lalu tiba-tiba Danilov mengorbankan dirinya sendiri agar Vasily mengetahui posisi Mayor Koenig. Lalu saat sudah merasa aman, Mayor pun keluar dari persembunyiannya. Namun saat sedang berjalan, tiba-tiba Vasily sudah berada di dekatnya. Mayor yang sudah menyadarinya memilih untuk pasrah sehingga akhirnya Mayor langsung ditembak hingga tewas. Lalu scene menunjukkan 3 bulan setelahnya. Pada saat itu Jerman menyerah tanpa syarat pada tahun 1943. Terlihat Vasily yang sedang mencari Tanya di sebuah rumah sakit. Singkat cerita, mereka pun bertemu dan film pun tamat.